Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah cerita seorang penjual nasi goreng, di mana saat berdagang, nasi gorengnya ini tidak laku karena ada sesuatu hal gaib yang menutupi lapak nasi gorengnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan suatu kisah pengalaman pedagang nasi goreng di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sebut saja Kang Yono. Dia pergi ke salah satu kota hendak mengadu nasib sampai beberapa kali mengalami gangguan mistis dari serangan gaib yang tidak bisa dilihatnya, yang secara tiba-tiba membuat lapak dagangannya terkadang berbau amis yang sangat mengganggu. Kali pertama Kang Yono membuka usaha, yaitu membuka warung kopi, belum genap 1 tahun, Kang Yono sudah mendapatkan hal-hal aneh dari mereka-mereka yang iri dengannya. Warung yang dikelolanya secara tiba-tiba berbau amis dan Kang Yono harus menghadapi orang-orang yang sengaja ingin membuat warungnya bangkrut. Namun, di tahun berikutnya, Kang Yono beralih berjualan nasi goreng. Kang Yono berangkat dari rumah ke suatu kota untuk melihat tempat yang akan dijadikan sebagai tempat berjualan nasi goreng. Dia mendapatkan tempat yang lumayan strategis dan tempat itu sudah disediakan oleh temannya. Sebut saja namanya Pak Midi. Dia itu juga seorang penjual nasi goreng yang tinggalnya itu satu kampung dengan Kang Yono. Tapi waktu itu saat datang ke tempat itu, Kang Yono diceritakan oleh Pak Midi, "Nanti kalau kamu sudah berjualan nasi goreng di sini, kamu harus waspada dan hati-hati." "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Kang Yono. "Ya soalnya yang sudah-sudah dari beberapa orang yang berjualan, menjual apapun di tempat ini tidak ada yang betah. Saya tidak tahu sebabnya apa. Dari penjual es buah, sate ayam, nasi uduk, pokoknya sudah berapa kali pedagang yang menempati tempat ini tidak betah. Dan tempat ini sekarang saya tempatkan ke kamu langsung," ucap Pak Midi kepada Kang Yono. "Ya udah nggak apa-apa, terima kasih atas bantuannya ya Pak." Di hari pertama Kang Yono berjualan nasi goreng masih normal-normal saja. Sehari habis 20 porsi sampai 40 porsi. Tapi pernah satu waktu, mungkin karena ada rasa khas nasi gorengnya ini enak, Kang Yono biasa buka itu selepas sholat maghrib, dan sebelum maghrib sudah mulai menata tempat area jualannya, dari mulai memasang tenda sampai menyapu tempat dan yang lainnya. Singkat ceritanya, setelah sholat maghrib dibuka dagangannya. Waktu itu Kang Yono sendirian. Dia tidak ada yang membantu untuk menjaganya maupun menemaninya. Nah, di situ ada orang lain di sebelahnya yang berjualan, namanya Pandi. Mas Pandi, saya nitip dagangan sebentar ya. Saya mau sholat dulu." "Oh iya Kang," sahut Pandi kepada Kang Yono. Setelah selesai menunaikan sholat, Kang Yono mulai menjajakan nasi gorengnya dari jam 6 sampai jam 9, habis tak tersisa. Padahal biasanya itu sampai jam 1, kadang juga jam 2 malam baru habis. Karena nasi gorengnya habis, tukang siomay yang biasanya sampai jam 11 sampai terheran-heran. "Wah, mantap Kang, sudah habis jam segini. Tumben banget ya, biasanya kan sampai jam 2. "Iya ini, alhamdulillah habis tak tersisa," ucap Kang Yono kepada penjual somai itu. Esok harinya, seperti biasa, buka habis maghrib. Setelah sholat maghrib, waktu itu Kang Yono langsung merasakan ada yang aneh. Hari kemarin itu larisnya minta ampun.
jam 9 itu ramai dan bahkan sampai habis nasi gorengnya. Tapi hari ini sampai jam setengah 8 malam, satu porsi pun belum terjual. Dia tunggu pelanggan satu persatu, dan bahkan ada pelanggan yang sering beli ke tukang siomay itu banyak dan juga banyak orang yang lewat. Tapi tidak ada satupun yang mampir ke tempat nasi gorengnya Kang Yono. Sampai jam 10 malam baru ada pengunjung yang datang, 2 orang, laki-laki sama perempuan. Dia pesan cuma satu bungkus saja. Sampai jam 2 malam itu cuma 5 porsi yang terjual. Kang Yono juga sempat bingung kenapa beda sekali dengan hari kemarin. Tapi dia masih berpikir positif. Mungkin kemarin sudah dikasih lebih, jadi hari ini saya dikasih sedikit, ucapnya dalam hati. Di hari ketiga, seperti biasa, berjualan dan hasilnya masih sama, hanya 7 porsi yang terjual. Sampai 4 hari berturut-turut, dagangannya sepi sekali. Padahal waktu pertama Kang Yono jualan itu ramai, jam 9 sudah habis. Setelah Kang Yono mendapatkan hal yang aneh selama 4 hari berturut-turut, dengan dagangannya yang sangat sepi sekali, tidak ada 10 porsi yang terjual. Kang Yono yang mengalami hal seperti itu bercerita kepada Pak Midi. "Gimana ya Pak, saya kok bingung." Nah, itulah yang membuat para penjual di situ, pedagang di situ tidak betah. Karena seperti yang kamu alami sekarang, kalau hari laris, ya besoknya pasti sepi, dan itu akan berlanjut terus-menerus. Makanya banyak pedagang yang pindah, dan mending cari tempat yang lain daripada di tempat kamu mangkal. Tapi pesan saya sama kamu coba kuat saja, barangkali itu ujian buat kamu, ucap Pak Midi kepada Kang Yono. Lain harinya, Kang Yono yang bertemu dengan temannya yang di kampung, sebut saja namanya Rudi. Kang Yono pun bercerita mengeluarkan keluh kesahnya. "Saya sudah 4 hari ini jualannya sepi banget, bahkan setiap hari nggak ada 10 porsi. Padahal kemarin pelanggan yang datang bahkan ada yang kecewa karena sudah keburu habis. Tapi kenapa sudah 4 hari ini sepi banget?" Rudi yang mendengar ceritanya Kang Yono, dia melihat apa yang dikeluhkan dan dalam penerawangannya, karena Rudi ini seorang praktisi dan seorang ustadz juga. Dia melihat ada yang ganjil dengan tempat di mana Kang Yono ini berjualan. Rudi menyarankan, "Coba kamu taruh air garam sama dicampur dengan cuka. Taruh saja di warungmu. Nanti malam kalau memang di situ ada hal yang tidak benar, airnya akan berubah menjadi warna yang tidak semestinya. Kalau semisal tidak berubah, ya alhamdulillah," ucap Rudi kepada Kang Yono. Singkat ceritanya, saran dari temannya itu dilakukan. Karena hari itu Kang Yono tetap berjualan dan hanya 10 porsi saja yang terjual. Kang Yono menaruh botol yang sudah diisikan air termasuk cuka dicampur jadi satu. Esok harinya botol air dilihatnya dan ternyata keruh, berwarna hijau seperti air comberan. Setelah melihat air itu, Kang Yono segera menelpon Rudi dan menceritakan kalau airnya berubah menjadi keruh, dan Rudi menjelaskan kalau di tempat itu benar-benar ada yang tidak beres. "Saya minta tolong ya Rud, kamu datang aja ke sini," pinta Kang Yono. "Iya, nanti saya akan ke sana." Saat Rudi datang ke tempat jualannya Kang Yono, ternyata ada sesuatu hal yang benar-benar membuat warung itu sepi. Terlihat jelas sosok dengan wajah yang rusak, dengan luka yang bernanah, termasuk kakinya. Kalau orang bilang itu borok, atau seperti luka yang bernanah dan mengeluarkan darah. Karena sosok itulah yang membuat orang-orang yang lewat enggan untuk mampir ke nasi gorengnya Kang Yono. Setelah melihat itu,
Rudi berusaha untuk menetralisir dengan barokah doa, dibacakan ayat kursi, sholawat dan sebagainya. Kemudian tidak lupa diberikan pagar gaib, yaitu dengan disiramkan air ke area tempat jualannya Kang Yono yang bertujuan agar terhindar dari hal-hal gaib semacam sosok itu. Setelah semuanya selesai dan berjalan normal kembali, tidak ada gangguan, dan seperti biasa, hilir mudik orang yang lewat satu persatu mampir ke lapaknya Kang Yono. Malam itu juga dagangannya laris manis. Namun esok harinya Kang Yono kembali merasakan sepi, sampai hal itu benar-benar membuat Kang Yono merasa tak betah karena dia merasakan tempat itu buat jualan susah, kadang laris dan tiba-tiba sepi. Rudi mendapatkan kabar seperti itu, tidak mungkin juga harus bolak-balik ke Jawa Barat untuk membantu menetralisir pengaruh gaib yang sengaja menutup lapaknya Kang Yono. Namun, Rudi mengajarkan beberapa cara untuk menetralisir agar lapaknya Kang Yono ini jauh dari gangguan gaib. Setelah diajarkan, singkat ceritanya, Kang Yono melakukan puasa, melakukan sholat malam, dan sebagainya. Saat Kang Yono sedang menjajakan nasi gorengnya, dia itu seperti melihat ada orang yang sengaja menaruh sesuatu di depan warung nasi gorengnya. Orang itu seperti membawa batang dan daun kelor yang seperti cambuk-cambukan atau ditarik dari ujung jalan sampai di depan warungnya Kang Yono. Kang Yono pun langsung bertanya-tanya, apakah itu yang sengaja membuat saya seperti ini? Namun dia tetap berpikir positif. Yang penting saya tidak apa-apa. Saya tidak bersekutu dengan iblis, tidak bersekutu dengan siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Yono yakin dan percaya segala pertolongan dan perlindungan hanya milik Sang Pencipta. Setelah berbekal pengalaman dan pengetahuan dari Rudi, walaupun diserang sampai beberapa kali, tetap membuat warung atau lapak nasi gorengnya Kang Yono tetap bertahan. Setelah hampir genap 1 tahun, Kang Yono berjualan di tempat tersebut dengan berjualan nasi goreng yang setiap harinya berangsur-angsur membaik, tidak seperti sebelumnya yang membuat pedagang siomay yang ada di sampingnya penasaran. "Kang, sampean kok masih betah di sini?" "Emangnya kenapa, Mas?" "Ya soalnya banyak para pedagang di sini yang tidak betah, tapi cuma sampean yang betah sampai 1 tahun lamanya. Sampean tahu kan, orang-orang di sini yang jualan harus bersaing dengan warung makan di seberang jalan. Setiap kali ada yang menyaingi, pasti mereka iri, dan dirinya itu bukan hanya sebatas iri, tapi mereka juga akan menyerangnya," ucap pedagang siomay itu. "Sudahlah, biarkan saja, tidak usah berpikiran negatif, tidak usah berprasangka buruk terhadap warung depan jalan. Biarkan, kalau memang mereka pelakunya, ya dugaannya sampean benar. Tapi kalau bukan dia pelakunya, nanti jatuhnya fitnah dan tidak bisa dibuktikan secara nyata juga kan. Jadi biarkan saja, terserah mereka mau apa. Yang penting kita nggak berbuat salah dengannya." Setelah mendapatkan informasi dari pedagang siomay tadi, Kang Yono mencoba memperhatikan apakah benar warung yang di depan seberang jalan ini adalah pelakunya. Dia cermati setiap hari ketika membuka lapaknya, dan pernah sewaktu-waktu Kang Yono sengaja menutup warungnya itu lebih dini. Dia buka jam 6 yang harusnya kadang jam 2, jam 1 dia baru pulang, tapi dia tutup jam 9 malam. Baru 3 jam buka sudah tutup, padahal aslinya itu nasinya masih ada. Tetapi dia itu berpura-pura kalau nasinya itu sudah habis dan disampaikan ke akang yang berjualan dekat lapaknya.
Nanti kalau ada orang yang kesini, bilang saja saya sudah tidak melayani lagi. Bilang saja sudah habis, saya mau istirahat. Setelah itu, lampu dimatikan, sementara Kang Yono malah duduk di belakang gerobaknya sampai ketiduran di gerobaknya. Kang Yono ini antara sadar dan tidak, dia melihat ada sosok yang benar-benar menakutkan yang mengelilingi lapak nasi gorengnya dengan sosok yang tubuhnya mengeluarkan bau bangkai dan amis. Kang Yono juga merasakan sendiri sosok itu ada di lapaknya. Setelah mengumpulkan nyawa, akhirnya tersadar, terbangun, tapi tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat sosok itu. Sosok itu sama sekali tidak ada. Sosok besar hitam yang menakutkan itu dicari, tapi hanya bau amis yang sangat menyengat. Sampai Kang Yono ini berpikir kalau ini pasti ada orang yang sengaja ingin membuat lapak nasi gorengnya bangkrut. Jam 2:30 dini hari, Kang Yono langsung bergegas lari ke musola untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud, dan sebagainya. Setelah melakukan ibadah malam hari, Kang Yono ini mendapatkan petunjuk kalau dirinya ternyata memang diserang oleh orang yang iri dengannya. Lalu dia langsung teringat akan cara bagaimana mengembalikan kiriman barang yang tidak benar, atau bisa dibilang mengembalikan santet. Dengan membaca sholawat dan dengan meniup air yang sudah disiapkan dari air kolam yang ditaruh di botol aqua kecil, kemudian air itu sudah dibacakan doa, disiramkan ke area tempat jualannya. Setelah disiramkan beberapa kali, Kang Yono sudah tidak lagi mencium yang namanya bau amis. Dia sudah tidak lagi melihat sosok yang benar-benar menakutkan di mimpinya tadi. Keesokan harinya, Kang Yono seperti biasanya berjualan dan langsung melayani pelanggan yang datang silih berganti, dan hari itu malah jauh lebih laris dari yang kemarin. Satu tempat nasi besar itu habis dalam waktu 2,5 jam, sampai Kang Yono kelelahan karena tidak pernah berhenti atau tidak istirahat dari habis sholat maghrib sampai selesai sholat isya. Di balik larisnya warung nasi goreng Kang Yono, ternyata ada sesuatu yang terjadi di warung seberang. Terdengar kabar kalau pemilik warung makan itu jatuh dan terpeleset di samping sumur yang membuat pemilik warung itu sampai kakinya terluka parah. Waktu itu Kang Yono diceritakan oleh temannya yang kebetulan dia membantu mengangkat tubuh dari pemilik warung itu, membantu memapah, tapi kakinya itu seperti kaki yang sudah lama luka. Waktu itu ya Kang, saat saya sedang mau ke seberang, istri dari pemilik warung itu teriak minta tolong. Saya yang kebetulan lewat mampir lalu menanyakan, "Kenapa Bu? Ada apa?" Dan ternyata pemilik warung itu jatuh terpeleset di samping sumur. Saat saya membantu berdiri dan memapahnya itu, kakinya seperti sudah membusuk dengan bau amis dan mengeluarkan nanah. Kang Yono yang mendengar cerita dari temannya ini berpikir apakah ini benar dia pelakunya. Soalnya dirinya pernah melakukan sesuatu, yaitu mengembalikan santet atau kiriman. Singkat ceritanya, setelah kabar itu beredar, pemilik warung itu tutup, tidak jualan beberapa hari, dan dari pengakuan istrinya, dia itu tidak sanggup menjaga suaminya karena bau sangat menyengat, bau amis, bau bangkai, semuanya menjadi satu. Sudah pernah 4 kali didatangkan dokter spesialis ke rumah. Katanya luka yang dialami oleh suaminya ini bukan sekedar luka koreng atau luka luar, tapi luka itu sangat parah yang terus-menerus mengeluarkan darah dan nanah yang sangat amis. Sampai akhirnya
Warung yang dimilikinya tutup karena takut para pelanggannya mencium dan mengetahui apa yang dialami oleh suaminya. Kang Yono yang mempunyai niat baik, dirinya mencoba untuk mendatangi, menjenguk pemilik warung seberang itu. Di sebuah rumah yang berukuran sedang, Kang Yono mengetuk pintu rumah itu. "Assalamualaikum, permisi." "Waalaikumsalam, iya sebentar." "Walah, Kang Yono, silakan masuk Kang. Ada apa ya Kang?" "Ini Bu, ada sedikit bingkisan dari saya. Maaf, saya cuma bawa nasi goreng 2 bungkus untuk Bapak sama Ibu." "Oh, iya Kang, makasih. Warung Ibu sudah beberapa hari tidak buka kenapa?" "Iya Kang, Bapak belum sembuh dari sakitnya." "Memangnya Bapak sakit apa ya Bu?" tanya Kang Yono. Istri dari pemilik warung itu mengajak Kang Yono untuk melihat kondisi suaminya. Sampai di dalam, di tempat suaminya terbaring, Kang Yono sangat terkejut melihat keadaannya. Dia benar-benar sudah tak berdaya, hanya bisa berbaring di atas kasurnya. Bau amis yang langsung menyambut indera penciumannya membuat Kang Yono tidak kuat lama-lama di kamar itu. "Apakah jangan-jangan ini akibat saya mengembalikan santet atau kiriman itu?" ucap Kang Yono dalam hati. "Oh iya Bu, apakah Bapak sudah pernah diperiksakan ke dokter atau dibawa kemana gitu?" tanya Kang Yono. "Sudah Mas, sudah saya periksakan, tapi kata dokter kakinya harus diamputasi," ucap istri dari pemilik warung di seberang itu. "Memangnya kenapa kakinya?" tanya Kang Yono lagi. "Kakinya itu terus-menerus mengeluarkan darah sama nanah, dan itu tidak bisa diobati secara luar, dan satu-satunya jalan keluarnya harus diamputasi." Sementara kondisi dari pemilik warung itu masih terbaring di dalam kamar tidur yang sudah tak berdaya untuk berjalan, berdiri pun tidak bisa. Istri dari pemilik warung itu mengajak Kang Yono ke suatu ruangan yang digunakan untuk dia membuka warungnya. Kang Yono langsung diajak ngobrol dan istri dari pemilik warung itu menceritakan tentang kelakuan suaminya yang secara sengaja dilakukan. "Gini ya Kang, suami saya itu kalau dinasehati susah, dan dia itu paling tidak suka dengan orang-orang yang jualannya laris, dan hal yang sering dilakukan yang membuat para pedagang itu tidak betah berjualan. Mungkin juga kamu merasakan hal itu." "Maaf Bu, maksudnya gimana ya?" tanya Kang Yono. "Maksud saya ngomong seperti itu karena suami saya sering cerita, dia itu nggak suka sama kamu Kang, karena kamu itu jualannya laris. Setiap kamu buka dagangan nasi goreng, warungnya Bapak sama Ibu hanya laku sedikit. Ibu tahu kalau namanya rezeki sudah ada yang mengatur, tapi saat Ibu bilang dan mencoba untuk menasehati, Ibu malah kena marah, dan dampaknya sekarang suami saya seperti itu. Ya saya bilang apa adanya, Ibu itu berusaha sabar ngadepin kelakuan Bapak, tapi apa balasannya? Dia lama-lama maki-maki Ibu untuk pergi dari rumah ini. Saya sebagai istri, bagaimanapun juga dia suami saya. Saya harus merawat dia dengan tulus." Kang Yono yang mendengar pengakuan dari pemilik warung itu langsung kaget. Ternyata di balik sepi dagangannya itu ada orang yang selama ini nakal dengannya. Dari bau amis yang sangat mengganggu, bau bangkai, bau busuk dan sebagainya itu ternyata ulah dari pemilik warung seberang jalan. Singkat ceritanya, semenjak itu Kang Yono, Pandi, pedagang siomay, dan pedagang yang lainnya melihat kondisi warung di depannya di seberang jalan sudah sangat lama sekali tidak buka.
Kang Yono mendengar kabar kalau ternyata suaminya pemilik warung itu meninggal dunia. Kang Yono yang mendengar kabar, dia langsung ke sana. Sementara Kang Yono tidak tahu di mana tempat tinggalnya yang sekarang, karena setelah Kang Yono menjenguknya, mereka memutuskan untuk pindah rumah. Selesailah cerita ini. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang buruk bisa berakibat pada diri kita sendiri, dan segala sesuatu yang baik juga akan berakibat pula pada diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video di channel ini. Semoga cerita selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.